kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau, sebab Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami memuji kami siap untuk memuji, kami siap untuk bersorak bagi Engkau ya Tuhan, sebab Engkau yang layak untuk menerima setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, kami akan bersorak bagi Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji, bersorak, meninggikan nama Tuhan. Sebab tidak ada Allah lain yang kita sembah, hanya Tuhan Yesus Kristus. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan.
Haleluya. Sebab tidak ada Allah lain yang setara dengan Engkau ya Yesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari semua katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu dekat, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu dekat. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau Yesus. Kami siap untuk menaikkan setiap penyembahan kami kepada Engkau. Sebab Engkau yang layak untuk menerima setiap penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu, kami sembah-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Sebab Engkau yang layak. Yesus Tuhan penyelamat, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan
bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu, seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Benar Tuhan, tiada janji seperti Engkau ya Yesus. Janjimu ya dan amin. Engkau yang sanggup membuat janji-janji itu, dan Engkau yang akan menggenapinya ya Bapa. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk selalu berserah kepada Engkau. Ajar kami untuk selalu tetap setia berharap hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kami, firman-Mu yang akan menjadi pelita di dalam setiap kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, Jemaat GPD Mahanaim Rembang, yang terkasih Ibu Pendeta Ngesti, Om Salmon sekeluarga, Bapak Ibu Majelis, dan semua jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua senantiasa ada dalam perlindungan dan berkat-Nya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam renungan firman Tuhan yang akan menolong, memampukan hidup kita melalui hari-hari di masa-masa sulit ini. Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita kekhawatiran. Banyak hal yang bisa menjadi penyebab kita bisa khawatir. Apalagi hari-hari ini dunia, kota di mana kita tinggal, Rembang, dan di seluruh tempat di muka bumi ini saat ini terserang oleh virus yang mematikan, yang tidak nampak tapi terus bekerja. Nah, kekhawatiran ini juga ada di dalam hidup setiap orang. Dia tidak kelihatan tetapi punya dampak luar biasa. Beberapa orang memilih mengakhiri hidup ketika mereka khawatir tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat curhat, tidak ada lagi tempat untuk mereka bisa berkeluh kesah. Mereka mengakhiri hidup mereka, sehingga kekhawatiran lah yang menjadi penyebab mereka bunuh diri. Ada juga kehancuran keluarga, rumah tangga yang jadi kacau karena kekhawatiran yang menimpa. Suami, istri penuh dengan kekhawatiran, anak-anak menjadi korban. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran ini sebenarnya bukan penyakit baru. Ini sudah terjadi dari dalam kehidupan manusia pertama di muka bumi ini. Begitu mereka digoda oleh si iblis, mereka agak khawatir ya untuk hidup mereka. Mereka merasa bahwa mereka harus menjadi sama seperti Allah. Kekhawatiran itulah yang membuat dosa akhirnya merajalela hingga detik ini dan sampai selamanya. Karena itu kita memerlukan janji firman Tuhan yang menolong hidup kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sudah nyata bahwa kita ditebus, ditanggung. Harusnya kita yang memikul kekhawatiran itu, tetapi sekarang semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tapi kok bisa ya kekhawatiran masih melekat dalam diri kita? Memang ya, karena tubuh daging kita inilah yang kita warisi. Ada nempel dosa di sana. Nempel di sini bukan berarti bisa dilepas, bisa ditempel dan seterusnya. Maksud saya,
bahwa kehidupan orang percaya saat ini dengan kehidupan tubuh daging kita ini tidak bisa terlepas. Ini sudah menjadi satu bagian. Oleh sebab itu, mari kita mulai mengambil langkah untuk mengatasi kekhawatiran. Langkah apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengatasi rasa kekhawatiran yang selalu ada dalam hidup kita? Hanya ada 2 langkah, Bapak Ibu. Langkah pertama, mari kita lihat di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-3 ayat 18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Ini yang pertama, yaitu berhubungan dengan ketaatan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita jangan lupa bahwa konteks kitab Ibrani ini, khususnya pasal 3 ini berbicara tentang Musa dan bangsa Israel, di mana bangsa Israel ketika mereka dituntun keluar dari tanah perbudakan untuk masuk ke tanah perjanjian, mereka tidak sampai. Sebenarnya persoalannya sederhana, karena mereka ada di dalam gejolak hati kehidupan yang saat itu memang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan tekanan, kemudian kebutuhan hidup tidak terpenuhi, lalu mereka juga harus berhadapan dengan orang-orang bangsa-bangsa jahat yang ada di sekitarnya. Kemudian Tuhan membuktikan bahwa ia tetap memelihara. Salah satu bukti yaitu makanan yang turun dari langit, mana surgawi yang kita kenal. Namun ada satu penyakit yang membuat kekhawatiran itu masih menempel dalam kehidupan orang Israel, yaitu apa, Bapak Ibu? Di sini ayat ini mengatakan, Ibrani 3 ayat 18, yaitu mereka yang tidak taat. Jadi ketidaktaatan ini betul-betul menjadi faktor penentu kehidupan kita sebagai orang percaya dalam pengiringan kita kepada Kristus Tuhan. Ketidaktaatan ini juga menjadi persoalan di dalam kehidupan dunia pendidikan. Kita seringkali lihat guru-guru berkata bahwa wah, murid-murid zaman sekarang nih kok jauh dari kepatuhan, ya, artinya tidak taat. Kemudian banyak juga kita lihat kenapa sampai ada perselisihan di sana sini. Seringkali ini berhubungan dengan ketidaktaatan. Kita seringkali juga dalam lembaga-lembaga merasa yang bawahan bisa mengatur atasan, padahal sebenarnya ada sistem di sana bahwa kita harus tunduk kepada atasan kita. Seperti yang diajarkan kitab Roma, kita tunduk kepada pemerintah. Jadi saya percaya Bapak Ibu, orang Kristen, orang percaya di mana saja berada, kita pasti tunduk kepada pemerintah karena dia adalah wakil Allah di bumi ini. Itu dalam soal dunia kehidupan, kelembagaan, dan seterusnya. Bagaimana dengan iman kita? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman kita juga dituntut ketaatan. Ketaatan itu bisa melahirkan hal-hal yang mulia, Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau seorang istri hormat tunduk kepada suaminya. Saya percaya riak-riak persoalan di dalam rumah tangga bisa diatasi. Atau suami yang sungguh-sungguh taat kepada Kristus dan dia mengasihi istri, anak-anaknya, menghormati pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Saya percaya itu akan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat GPD Mahana Rembang, mari hari-hari ini kita memperkuat rasa ketaatan kita. Itu tidak sekedar hanya soal kita mengatakan di bibir saja, tapi mari kita praktekkan, karena ketaatan ini harganya mahal. Coba kita lihat peristiwa Yudas, ya, karena ketidaktaatannya dia menjadi murid yang terhilang, ya. Dia kompromi dengan kejahatan dan pada akhirnya kita tahu dia menjual Tuhan Yesus dan akhir hidupnya tragis. Jadi ketidaktaatan ini ya fatal sekali yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun persoalan yang saat ini kita hadapi dalam dunia ini, virus corona yang saat ini masih terus menggerogoti, bahkan dampaknya luar biasa, mari kita tetap taat kepada Tuhan, tetap percaya kepada Dia, Sang Pemberi Hidup, tetap merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah Bapak Ibu dan saya miliki. Karena tidak ada kekuatan apapun yang bisa menolong kita selain kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan kita kepada Tuhan Yesus lah yang akan membawa iman kita teguh berdiri di hadapannya sampai akhir. Kitab Wahyu pasal 22 berkata, ialah Alfa dan Omega. Ia adalah yang awal dan yang akhir. Saya dan Bapak Ibu tidak salah jalan. Iman kita kepada Kristus sudah tepat.
Pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita sempurna adanya. Oleh sebab itu ketaatan dituntut supaya kita bisa menghasilkan dan mengalahkan rasa kekhawatiran. Itu yang pertama Bapak Ibu, yaitu taat. Yang kedua, yaitu ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka yang tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Yang pertama tadi taat untuk mengalahkan kekhawatiran. Yang kedua yaitu kepercayaan. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa bangsa Israel, mereka ketika mengikuti Musa, mereka juga seringkali meragukan kepemimpinan Musa, meragukan pelayanan yang dilakukan Musa yang sudah diterima dari Yahweh, Allah Bapa kita, Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang oleh persekutuan Rohnya yang kudus sudah memimpin bangsa Israel untuk menuju tanah perjanjian, tanah yang akan membuat mereka bahagia, damai sejahtera, dan tidak ada di dalam tekanan lagi kungkungan perbudakan. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketidakpercayaan ini menghasilkan kekhawatiran, sehingga banyak dari bangsa Israel mengalami derita di dalam perjalanan 40 tahun itu. Kita tahu bahwa bangsa Israel tidak mulus perjalanan mereka. Ketidakpercayaan ini juga saat ini menimpa kehidupan kekristenan di Indonesia, di muka bumi. Kita lihat berseliweran berita di media daring ini Bapak Ibu. Ada juga orang-orang yang tadinya mengaku diri pelayan, meninggalkan Tuhan dan mencaci maki kekristenan. Tapi apa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus perbuat sampai hari ini? Mereka masih diberi kesempatan untuk dapat percaya kembali kepada Kristus. Tuhan tidak serta-merta ketika mereka mencaci maki kekristenan, mereka menghina Tuhan Yesus seperti ada bara turun atas kepala mereka. Tidak, karena Tuhan kita adalah kasih. Tuhan merindukan kita tetap percaya kepada Dia. Darah Kristus yang mahal yang tercurah di atas kayu salib itu Bapak Ibu, itu bukan sekedar omong kosong belaka. Itu adalah fakta yang nyata. Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah ke Israel melihat ya secara geografis, kemudian fakta-fakta sejarah dan seluruh bukti teks-teks yang ada di dalam museum di sana, saya yakin tahu bahwa peristiwa Tuhan Yesus Kristus adalah betul-betul ya dan amin. Karena itu Bapak Ibu dan saya di dalam nama Tuhan Yesus, untuk mengalahkan kekhawatiran tidak ada cara lain. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dialah yang memimpin hidup kita di tengah-tengah badai saat ini yang kita hadapi. Dialah yang memimpin keluarga kita. Dia yang memimpin gereja Tuhan. Dia yang memimpin anak-anak kita. Dia yang memimpin bangsa ini. Jika Tuhan izinkan terjadi virus ini ada di dalam kehidupan kita, maka percayalah, Tuhan Maha Tahu. Dalam kemahatauan Tuhan, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 55 tadi berkata bahwa tidak selama-lamanya orang benar dibiarkan goyah. Saya percaya Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang benar, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah ragukan pengorbanan kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Apapun yang dikatakan orang tentang kekristenan, tentang iman kita kepada Sang yang disalib itu, Dia tetap sempurna bagi kita. Kita harus taat kepada Dia, kita harus percaya kepada Dia. Itu hukumnya mutlak, tidak dapat diganggu-gugat. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan, Bapak Ibu mau usahanya ditolong oleh Tuhan, Bapak Ibu ingin keluar dari rasa kekhawatiran, ada dua langkah. Langkah pertama, taat kepada Kristus. Langkah kedua, percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia ini boleh bergoncang, tantangan boleh ada. Mazmur 91 berkata, walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tapi percayalah, Dia Allah yang menolong kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia setia dan adil. Ia akan menolong Bapak Ibu dan saya untuk melalui masa-masa ini. Percayalah, Dia bukan Tuhan saja yang mati, tapi Tuhan yang bangkit, yang akan menyelamatkan Bapak Ibu dan saya, yang akan menolong kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengasihi Bapak Ibu sekalian dan saya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah streaming. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, petugas LCD, tim multimedia.
Tuhan berkati mereka semua. Jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan negara Indonesia ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinet menteri, kepala-kepala daerah dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa buat aparat keamanan, tenaga medis, dokter, perawat yang menangani langsung COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi mereka. Berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkan negara Indonesia ini dari kondisi akibat COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di Mahanaim Rembang. Kami berdoa buat mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang saat terbaring sakit Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kesembuhan dalam hidup mereka. Lindungi dimanapun mereka berada. Mereka selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Allah memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa